Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kanan-Mu, dan Allah Roh Kudus yang mengizinkan kami semua untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan menikmati hadirat-Mu. Kami mohon kepadamu supaya kami semua, baik yang ada di rumah, mungkin ada yang sakit di rumah sakit, atau dalam perjalanan, oh Tuhan, biarlah hati kami terbuka untuk firman-Mu, supaya kami bisa hidup sebagai orang yang taat kepadamu. Bukakanlah pikiran kami, hati kami, ya Allah Roh Kudus, supaya kami bisa mengerti, menemukan kebenaran, dan dengan pertolongan-Mu kami menerapkannya. Berkatilah yang menyampaikan firman-Mu, yang mendengarkan firman-Mu kami ini, dan saudara-saudara kami yang akan mendengar dari kami nanti. Biarlah kami menjadi berkat bagi orang lain dan nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ulangan yang saya beri judul Ingatlah Firman untuk Masa Depan. Ingat firman untuk masa depan, dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai dengan 20. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Ulangan ditulis oleh Musa untuk bangsa Israel generasi kedua yang keluar dari Mesir itu ya, yang keluar dari Mesir semua mati tapi anak-anaknya, cucunya ada. Yang lahir dalam pengembaraan di padang belantara. Mereka anak padang ya, di padang belantara kelahirannya. Generasi ini ya 40 tahunan umurnya ya, generasi masih muda. Tapi inilah generasi yang diizinkan Tuhan masuk negeri Kanaan. Mereka sudah ditinggalkan orang tua. Orang tua mereka mati semua karena tidak taat kepada Tuhan. Mereka memang mengalami kengerian dari murka Allah karena setiap hari ada pemakaman, karena semua orang yang keluar dari Mesir itu semuanya dihukum Allah mati semuanya. Jadi mereka mengalami ngerinya murka Allah itu, ngerinya orang yang tidak taat itu dihukum Allah. Tetapi juga mereka menikmati pemeliharaan Allah yang luar biasa. Banyak sekali mujizat-mujizat, ya contohnya misalnya pakaian yang tahan lama selama 40 hari, segala macam cuaca pakaiannya itu di sana itu kalau dingin sekali nanti panas sekali ya itu. Ya, seperti itu cuacanya. Hampir tidak ada hujan. Hampir pernah tidak ada hujan ya. Mengalami mujizat-mujizat. Ada roti dari surga turun mana ya. Kemudian ada air jernih, air bisa diminum dari gunung, dari batu. Kemudian ada burung yang bisa menjadi makanan mereka, dikirim Tuhan. Mujizat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan mereka akan masuk tanah perjanjian. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ini berarti kitab Ulangan ini sepertinya kitab khotbah perpisahan. Karena Musa akan mati ya, jadi khotbah perpisahan ditulis supaya diingat-ingat oleh bangsa Israel yang akan masuk ke negeri Kanaan. Membekali ya, jadi membekali generasi yang masuk ke Kanaan. Tapi juga sekaligus ini seperti ulang tahun ya, ulang tahun ke-40. Hidup di belantara. Sesudah itu mereka akan hidup di negeri yang
kaya susu dan madu. Nah, di dalam khotbahnya ini, khotbah ini berarti sangat penting khotbah ini karena untuk bekal hidup yang tadinya pengembara tapi kemudian nanti akan menetap. Jadi ini perlu nasihat-nasihat itu ya. Nasihat yang pertama adalah dengar firman Tuhan ayat 1 sampai 4 dari pasal 4. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang. Dengarkanlah, perhatikanlah. Apa yang diperhatikan? Ketetapan dan peraturan. Itulah ketetapan yang ditetapkan Tuhan, peraturan itu mungkin ada kasus per kasus selalu diatur dan sedemikian rupa. Jadi mau hidup, menetap itu ada ketetapan, ada peraturan. Kalau dulu yang mengembara ya sulit mungkin pengaturannya sulit, sekarang mau jadi penduduk menetap di suatu tempat diberi peraturan supaya apa? Supaya hidup. Nah ini suatu pengalaman yang luar biasa, mereka tidak taat peraturan mati, tidak hidup ya. Kalau di pengembaraan itu orang yang tidak taat akan firman Tuhan, yaitu seluruh generasi yang keluar dari Mesir mati semua. Tapi ketetapan dan peraturan ini mengajarkan supaya mereka hidup teratur di tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka sesuai dengan janji nenek moyang. Ini luar biasa, ini generasi yang menerima janji Tuhan dari nenek moyangnya. Janganlah kamu menambah apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Perintah Tuhan sudah disampaikan Musa kepada mereka, ditulis dalam kitab Taurat ini. Jadi jangan nambah, jangan mengurangi firman Tuhan itu. Firman Tuhan saja untuk hidup di negeri Kanaan nanti. Perhatikan firman Tuhan saja, jangan ada tambahan. Firman Tuhan ditambah jimat-jimat, firman Tuhan ditambah dewa, firman Tuhan ditambah mantra-mantra, semuanya tidak boleh. Firman Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita bergantung kepada firman-Nya. Maka dengarlah. Kemudian matamu sendiri melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian berpaut kepada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ini peringatan keras. Orang yang tidak taat kepada Tuhan, orang yang tidak menaati Tuhan tetapi menyembah, ini mengikuti Baal Peor. Orang-orang Israel generasi kedua ini, anak-anak muda ini sudah melihat. Lihat, mereka yang menyembah Baal Peor dimusnahkan Tuhan, sedang kamu yang berpaut kepada Tuhan hidup. Ini peringatan keras untuk mereka karena mereka sudah melihat buktinya. Nah, penerapan bagi kita adalah dengar firman Allah. Alkitab saja. Jadi Bapak Ibu usahakan membaca Alkitab sendiri, mendengar bacaan Alkitab sendiri. Sekarang banyak Alkitab di HP,
Tidak usah membaca tapi diklik bisa ngomong. Jadi kita harus dengar firman Tuhan. Langsung firman Tuhan. Pertimbangkan penjelasannya. Kalau Bapak Ibu mendengar khotbah saya sekarang ini juga, itu firman Tuhan plus penjelasannya. Jadi firmannya adalah firman Allah, tapi penjelasannya jangan ditelan mentah-mentah. Perlu dipertimbangkan. Kalau saudara dengar khotbah, firman Tuhannya 100% betul. Penjelasannya perlu dipertimbangkan. Perlu diteliti. Yang kedua, bukan saja dengar, tapi ingatlah firman Tuhan, itu ayat 5. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan, supaya kamu melakukan yang demikian dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Ini ada pasal 4 ayat 5 ya. Bukan saja dengar, tetapi dinasihati supaya ingat. Ketetapan Tuhan itu keputusan Tuhan yang tak berubah. Itu keputusan Tuhan ya A terus berlaku terus. Tapi kalau peraturan itu berhubungan dengan kasus per kasus, berhubungan dengan orang mencuri, berhubungan dengan orang berdusta, seperti itu. Itu kasus per kasus warisan dan selanjutnya. Inilah perbedaan umat pilihan dan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain tidak punya firman Tuhan tertulis seperti Musa ini, bangsa Israel ini. Ini satu-satunya bangsa yang diberi firman Tuhan. Umat pilihan persiapannya adalah aturan hidup, hubungan dengan Tuhan dalam membentuk suatu negara yang di bawah pimpinan Tuhan. Ini rencana Tuhan. Tuhan ingin mendirikan sebuah kerajaan yang rajanya adalah Tuhan sendiri. Sebuah negeri yang presidennya adalah Tuhan atau pemimpinnya mutlak di tangan Tuhan. Maunya begitu Tuhan. Jadi ada negeri, ada tanah, ada peraturan, hukum Taurat ini, kemudian ada raja, rajanya Tuhan sendiri, tidak ada yang lain. Itu rencana Tuhan untuk bangsa Israel. Jadi Taurat ini semua adalah seperti undang-undang dasar negara teokrasi Israel yang akan didirikan Tuhan waktu itu. Penerapannya bagi kita sekarang, bekal hidup bagi orang percaya adalah firman Tuhan. Bekali anak Anda, anak cucu dengan firman. Memang sering kita membekali mereka yang utama adalah pendidikan katanya. Kepandaian, keterampilan supaya masa depannya bisa sukses. Itu nomor berikutnya. Yang pertama adalah firman. Nah sekarang menurut penelitian itu belum tentu orang yang IP-nya A itu berhasil. Itu nomor berapa, akademis itu nomor berapa, nomor di atas itu adalah kejujuran. Jadi bekali anak Anda, cucu Anda dengan firman Tuhan sehingga hidup mereka menurut firman Tuhan. Eling ya, firman. Ingat firman. Pada saat mau melakukan apa saja, eling firman-Nya. Yang ketiga, lakukanlah firman Tuhan. Itu ayat 6 sampai 8. Dengar, ingat, kemudian lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu itu mendengar segala ketetapan ini berkata, memang bangsa Yahudi, bangsa yang tutup ini
Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang demikian dengan kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Saudaraku, lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Menjadikan orang itu akan menjadi bijak. Lakukanlah dengan setia, dengan saksama, dengan teliti. Nah, sebabnya apa? Kalau melakukan itu akan menjadi bijak, akan menjadi berakal budi, karena diisi dengan firman, mendengar, mengingat, melakukan, maka terbentuklah pikiran dan tindakan yang bijak dan berakal budi. Dan katanya menjadi bangsa besar. Bangsa yang dengar firman Tuhan, yang ingat firman Tuhan, akan menjadi bangsa yang besar. Mari kita perhatikan ini baik-baik. Punya Allah Tuhan. Jadi bangsa Israel punya Allah. Allahnya Yahweh Tuhan. Itu melebihi segala dewa-dewa. Lalu punya firman dari Tuhan. Ini luar biasa bangsa Israel itu. Mari kita perhatikan ayat 9 sampai 20. Penerapannya itu seperti itu. Lalu kita penerapkan. Mari kita dengar, ingat, lakukan. Mulai yang mudah-mudah dulu ya. Mungkin firman Tuhan ada yang sulit-sulit, tapi mulai yang mudah-mudah dulu. Dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa melakukan. Ingat, dengar firman Tuhan, ingatlah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan firman-Mu, supaya kami menjadi bijak, berakal budi, dan mempunyai masa depan yang cemerlang oleh karena menaati firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami menggumuli hari demi hari firman-Mu untuk hidup kami, untuk masalah kami hari per hari. Biarlah kami menyelesaikan dengan pertolongan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua, dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Oh Tuhan, kiranya dalam sakitnya ini mempunyai pengalaman yang indah, bersekutu dengan Engkau, berserah kepadamu, sehingga dalam waktu sakit mereka punya pengalaman bersamamu. Berkatilah dokter, perawat, tenaga medis, obat-obatan yang digunakan. Kami mendoakan mereka supaya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, kita telah mendengar firman Tuhan. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita telah diberkati, marilah kita memberkati orang lain. Kita telah mendapat pelayanan firman, marilah kita keluar dari kebaktian ini menjadi pelayan-pelayan bagi orang lain. Amin.